Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar di mana saja berada, jumpa lagi dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas binatang yang halal dan yang haram. Yang pertama adalah binatang yang halal. Apa itu binatang yang halal? Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua, binatang sebangsa belalang. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wal tihalu." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan, dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya, katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian yang kelima, kuda. Dari Jabir bahwasannya mereka memakan kuda saat perang Khaybar, semakna dengan ucapan Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu an, naharna
farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akalnahu. Artinya, kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya pembahasan kita adalah binatang yang haram. Di antara macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang disebutkan pada Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati atau bangkai, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Abu Sa'labah radhiyallahu an berkata, Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas siba'. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas. Yang ketiga, segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, binatang disembelih untuk sesajian. Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya, haram dimakan dagingnya. Karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang kelima, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, tanpa menyebut nama Allah. Hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut basmalah atau tanpa menyebut nama Allah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika karena lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Kemudian yang keenam, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, an Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal harami al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam atau gila, dan burung elang. Selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surad, yaitu burung yang kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan katanya biasa memangsa burung pipit. Hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab, an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhudu was-surad. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 jenis binatang. Yang pertama semut, lebah, burung hudhud, dan juga burung surad. Jenis hewan yang haram selanjutnya adalah hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan juga di air, seperti katak, penyu, dan lain-lainnya. Sebagaimana hadis, anna tabiban sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an difda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Artinya, ada seorang tabib, dokter, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi SAW melarang untuk membunuh katak. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-9, binatang yang haram adalah keledai jinak, yaitu keledai kampung, berdasarkan